الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para habaib kita, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pula dengan perkumpulan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, dzurriyyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Qala musannif wa ammal lisan fa innama khuliqa laka lituksira bihi dzikrillah ta'ala wa tilawati kitabihi wa tursida bil khuluqillah khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tujhira bihi ma fi damirika min hajati dinika wa dunyaka fa yasta'maltahu li ghairi ma khulika laka faqad kafarta bi ni'matillah wa huwa aglabu agdaika alaika wa ala sa'iril khalqi wala yaqubbun nas fin nari ala manakirihim illa khadaitul alsinatihim fastajhir alaih bigayatihi quwwatika hatta la yaqubbaka fi kahri jahannam fa fil hadis inna rajula la yatakallamu bi kalimatin fayahwi biha fi jahannam sab'ina kharifa wa qutila syahidun bil ma'rakah faqala qailun hani allahu al jannata faqala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi wa yabkhalu bima la ya'nihi fahfaz lisanaka min samanati asya. Al-Imam Ghazali meneruskan daripada anggota-anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah yang ketiga daripada anggota tubuh yang 7 yang patut kita syukuri. Dan kita jaga daripada ini anggota agar kada tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin mata, terus telinga, yang ketiga menjaga lidah
lisan. Allah Ta'ala menciptakan bagimu lisan atau lidah supaya engkau dapat berzikir dengannya dan supaya engkau membaca Quran dan membimbing manusia ke jalan yang benar, dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehidupanmu baik, kehendakmu baik dalam urusan dunia atau urusan akhiratmu. Pentingnya menjaga lisan, menjaga lidah. Jadi Imam Ghazali, lisan itu diciptakan Allah bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min husnil islami mar'i tarku ma la ya'nih. Termaksud menjaga lisan. Min husni, termasuk daripada kebaikan Islam seseorang. Min husni islami mar'i tarku ma la ya'nih, meninggalkan perbuatan yang sia-sia atau perkataan yang sia-sia. Dan tapi hendak berucap aja kita. Dan tapi hendak pandiran nang kadada manfaatnya baik dunia maupun akhirat. Di hadis nang lain Rasulullah bersabda, man yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat. Bila kada berkata-kata yang baik atau kata berkata-kata yang lebih baik, dia diam. Ini menandakan orang beriman kepada Allah, man yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Zikir, salawat kepada baginda Nabi termasuk zikir juga. Allahumma shalli, ada Allahnya zikir. Jadi diciptakan lidah dari Imam Ghazali supaya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau membaca Al-Qur'anul Karim dan membimbing daripada manusia ke jalan yang benar. Menjadi pendakwah, ada seorang jadi dai ya. Kawan atau anak bini kita tagur, kita bimbing untuk menuju jalan yang benar, sama aja juga lidah. Bila kada banyak diam aja. Berapa banyak orang-orang soleh, orang-orang terdahulu, mereka tidak banyak berkata, tapi ketika berkata menjadi manfaat, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka kada berzikir, mereka kada bersalawat, mereka tapi diam. Nah, berdiam barang itu sudah manfaat. Falyaqul khairan aw liyasmut, sudah menandakan orang itu beriman tentang hari kiamat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya menjaga daripada lisan kita melahirkan perasaan, kehendakmu atau perasaan, karena dengan sebab lisan seseorang bisa terluka hatinya. Dengan sebab pembicaraan kita, dengan sebab perkataan kita, kita bisa melukai hati seseorang. Kan ada peribahasa bahwasanya menyakiti orang lewat lisan ini ngalih mau obatinya. Ya, kan ada di dalam Isra wal Mi'raj, hadis Isra wal Mi'raj itu Rasulullah SAW melihat bagaimana ketika seseorang diajab karena lisannya. Nah, dari perkataannya yang halus menimbulkan. Jadi ketika perkataan yang halus diumpamakan mengatakan sesuatu yang kecil tapi besar bahayanya. Nah, ketika besar sudah bahayanya, kada kau lagi ditarik-tarik, kada kau lagi ambil-ambil, pasti sudah.
baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah, lisan kita pergunakan untuk akhirat kah atau dunia? Mau orang hendak dunia, misalnya hendak berusaha, ya berbicara, berjualan, ya sekadarnya. Begitu dia main lagi. Ya. Apabila engkau menggunakan lisanmu atau lidahmu bagi tujuan yang lain dari yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepadamu. Tanda orang kufur nikmat apabila dia menggunakan lisannya selain daripada yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Imam Ghazali menyatakan beberapa ada maksiat lisan, maksiat lidah ada di bawahnya. Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan di atas dirimu dan yang paling berkesan bagi orang lain. Karena dengan berbicara dengan lisan kita bisa membuat orang berkesan, bisa membuat diri kita berkesan pula. Kita mengajak kawan dalam hal kebaikan, pahala. Berapa banyak nanti orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api neraka jahanam dengan sebab dosa yang diperbuat oleh lisan mereka, oleh lidah mereka. Maka kekallah, jagalah lidahmu, lisanmu sesukamu, gunakanlah lidahmu sesukamu supaya ia tidak menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam api neraka seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, inna rajula la yatakallamu bikalimatin liyudhika biha ashabahu ayahwi biha fi kahri jahannam sab'ina kharifa. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Sesungguhnya seseorang itu terkadang berbicara atau bercakap dengan satu percakapan, satu pembicaraan dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa, menjadi senang, menjadi tertawa. Dari sebab pembicaraannya itu dan tidak menyangka bahwa pembicaraan atau percakapannya itu akan menyebabkan dirinya dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Hanya berucap, hanya berkisah sehingga orang lain tertawa biarpun kisahnya bujur. Jadi kan kadang-kadang sebenarnya apalagi sampai dusta. Misalnya berdusta membuat orang tertawa saja bisa dilemparkan karena sebab lisan. Jadi pelawak kan ya Allah, maulah orang ketertawaan sudah bahaya, apalagi sampai berbohong segala macam. Sekali penyerbuan di zaman Rasulullah, sekali perbuatan di zaman Rasulullah SAW ada seorang tentara Islam yang gugur di medan perang sebagai syahid. Nah, Imam Ghazali mencontohkan bahwasanya ada sahabat di zaman Rasulullah tentara Islam yang gugur di medan perang sebagai seorang syahid. Lalu ada yang berkata, untung sekali orang ini karena dia telah berhasil mendapatkan surga. Orang mati syahid pasti surga sudah. Mendengar ucapan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum tentu lagi karena boleh jadi ia pernah berbicara, bercakap-cakap perkara-perkara yang tidak berfaedah atau ia bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Nah, daripada berbicaranya, sekalipun dia mati dalam syahid, kalau kali sempat tobat daripada ucapannya, daripada lidahnya yang dia pernah lakukan, ada jaminan seseorang itu untuk masuk surga. Ini Rasulullah SAW bersabda, karena lisan, karena berbicara nang kada berfaedah,
Hanya kada berbicara nang kada berfaedah, apalagi nang sampai berbohong. Jadi nang kada perlu dipandir, kada usah, baik diam. Baik diam. Oleh karena itu jagalah lisanmu atau lidahmu dari 8 perkara. Yang pertama bohong, berdusta, tidak. Maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau, bergaya-gayaan atau bersungguh-sungguh berdusta. Jangan engkau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau, nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh. Aja kita bermainan saja, bohong-bohongan saja, tatap ya Rasulullah jangan, karena bisa gugur kepada bohong bebujuran, berdusta bebujuran. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Selain dari itu, apabila engkau telah dikatakan sebagai seorang pembohong, maka hilanglah keadilanmu atau muruahmu, harga dirimu. Sekali saja ketahuan orang pada pendusta, selamat tahun dah. Apapun kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, dicap orang sebagai pendusta tuh sakit banget dah. Bah orang tuh pendustaan dia dah. Biar sekali berdusta, ketahuan orang bahaya. Dan hilang makna daripada segala perkataanmu. Kalau dia lagi nang diingat nang baiknya, pasti nang berdustanya, bah itu pendustaan, lihat aja. Siapanya aja, jabatan apapun, pekerjaan apapun, dia sudah tak mulai berdusta, bahaya. Bahaya ya Allah. Ini Imam Ghazali mengatakan. Dan orang lain sejauh mana jahatnya apabila engkau berbicara bohong atau berdusta, maka lihatlah kepada orang lain yang berbohong kepadamu. Betapa engkau merasakan dirimu janji-janji daripada dan betapa hina orang itu pada pandanganmu. Betapa hina pada pandanganmu dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Begitulah hidupnya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu, karena engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana kebaikan dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitulah pula sebaliknya. Oleh itu janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Jadi Imam Ghazali lihati orang yang berbohong, orang yang berdusta kepada kita kayak apa di mata kita. Pasti kita benci lawan orang yang bohong. Pasti kita kadang akan mengawani. Pasti sudah kita menjauh daripadanya. Nah ketika kita pun di Imam Ghazali dicap orang pendusta kayak apa? Supannya, harga diri kita hilang, muruah kita, kehormatan kita, bahkan kehormatan kedua orang tua keluarga kita pun terbawa karena sebab kita nang bohong. Anak siapa tuh nang berdusta ini ya? Tanda sambut orang mana kampungnya jin disambut orang juga. Maka hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berpandiran. Pandir kalau ada perlunya hanya berpandir, biar ada berdiam. Biar termasuk orang nang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kata-kata nang baik. Bila ada bawa berzikir, bersalawat kepada Nabi, gunakan baca Al-Quran, baca hadis-hadis Rasulullah, baca daripada sirah-sirah daripada perjalanan-perjalanan orang-orang soleh, baca maulid kan, baca sirah perjalanan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua menyalahi janji. Ini berbohong. Kayak kita minggu dudi memakan, mudah-mudahan dengan sedikit daripada kitab Bidayatul Hidayah yang kita dapatkan beberapa minggu, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan lidah kita, daripada maksiat telinga kita, mata kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebelum kita mengakhiri sebagaimana biasa, kita akan baca salawat jamilah sebanyak 3 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawa tim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum milak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma sholli sholatan salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawa tim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak. Al-Fatihah. Ya kana ya kana sallallahu alaihi wasallam ladzina an'amta alaihim waladdallin. Kepada para jamaah Majelis Ta'lim Qamar Muhibbin diberitahukan bahwasanya pada malam Sabtu depan kita akan mengadakan perayaan Maulid Akbar, yang mana acara itu akan diisi oleh penceramah ialah Kiai Haji Muhammad Naufal Arni Ansari, pimpinan Majelis Ta'lim At-Tazkiyah Rantau. Di dalam acara itu diharapkan kepada para jamaah untuk bisa membawa nasi bungkus ala kadarnya. Jadi dari jamaah untuk jamaah, mudah-mudahan kata kawa banyak sedikit, sebagaimana dalam riwayat barang siapa yang menafkahkan 1 dirham pada mengagungkan maulidku, maka seakan-akan dia menafkahkan 1 gunung daripada emas fi sabilillah. Jadi kepada para jemaah agar bisa mengajak para keluarganya, para tetangganya untuk bisa menghadiri acara Maulid Akbar yang diadakan pada malam Sabtu depan, yang insyaallah akan diisi oleh penceramah Guru Naufal dari Rantau. Nah, sekian pemberitahuan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasibnya 232. Nasib Bun Amin ya. Adapun untuk nasyidnya itu adalah Munsyid Muhibbin daripada Kitun Nur Muhibbin 232, insyaallah akan diisi oleh Munsyid Muhibbin 232. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik